Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan tentang ruang kolaborasi modul 2.1, yaitu telaah skenario pembelajaran berdiferensiasi jenjang SMP dari kasus Pak Duridam, atau di sini membahas materi iklan. Pada tugas kali ini saya bertiga bersama teman saya, Bu Nur Alfiah SPD MSI selaku moderator, kemudian saya sendiri Erniada SSI MPD sebagai presenter, dan Ibu Sriningsih SPD sebagai penjawab. Kasus Pak Duridam, yang pertama bahwa Pak Duridam ini merupakan seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Duridam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh siswa kelas di awal pembelajaran. Pak Duridam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Kemudian yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Duridam meminta murid melakukan kegiatan tulis mereka, lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Duridam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Kemudian Pak Duridam menjelaskan konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki stick chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, atau billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan dulu, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang keempat, Pak Duridam lalu mengumpulkan kembali murid-murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audience, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima, Pak Duridam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang keenam, Pak Duridam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang ketujuh, Pak Duridam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang,
dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid yang lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawaban dari kelompok kami adalah 1. Kesiapan belajar. Lingkungan belajar pada poin 7 dijelaskan bahwa Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi yang nyaman dan mendukung cara mereka belajar. Kemudian yang kedua adalah terstruktur ke open-ended. Dijelaskan pada poin 6, memberikan skenario tugas sesuai dengan ide-ide yang dikuasai murid. Kemudian kesiapan belajar tentang materi, yaitu melalui pertanyaan pemandu untuk melihat kesiapan belajar murid. Kemudian untuk kesiapan fisik, belum terlihat jelas dalam skenario yang ditelaah. Secara psikologis, Pak Dudidam memberi kesempatan bekerja individu, berpasangan, atau kelompok kecil. Kemudian selain itu, murid diberi kesempatan untuk berbagi. Yang kedua, kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi Pak Dudidam adalah minat murid, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran bervariasi. Diskusi kelas pada poin 1, diskusi kelompok kecil atau individu pada poin 2, berpindah tempat membahas materi pada poin 3, memberikan tugas individu pada poin 5, boleh memilih tema iklan yang diminati anak, mereka memilih 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Saat berbagi, mereka juga boleh menambahkan pendapat. Kebutuhan yang ketiga yang akan dipenuhi oleh guru tersebut adalah profil belajar murid berdasarkan gaya belajar. Di sini untuk gaya belajar visual, mereka memilih jenis iklan yang menarik sesuai minatnya, bisa memilih iklan TV atau video internet, cetak, atau billboard, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih sesuai dengan profil belajar mereka. Auditorinya mendiskusikan kelebihan dan kekurangan produk iklan melalui radio. Berdasarkan kemampuan kompetensi atau kecerdasan, profil belajar murid disesuaikan, yaitu pada jenis penugasan, disesuaikan dengan kemampuan murid. Dijelaskan pada poin 6, diberikan 3 skenario tugas berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, menggunakan pertanyaan pemandu. Yang kedua, memberi kebebasan kepada murid untuk memilih jenis iklan yang akan didiskusikan. Yang ketiga, memberi kebebasan murid berdiskusi secara individu, pasangan, atau kelompok kecil. Yang keempat, memberikan penugasan yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman. Yang kelima, memberikan kebebasan memilih tempat yang nyaman. Dengan langkah-langkah di atas, Pak Dudidam dapat menentukan kebutuhan belajar muridnya, baik dari sisi kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pembelajaran yang digunakan adalah 1. Diferensiasi proses. Kegiatan berjenjang terlihat pada penugasan individu yang dibedakan tantangan dan kompleksitasnya berdasarkan kemampuan murid, di mana murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan berdasarkan kemampuan. Kemudian menyediakan pertanyaan pemandu dan tantangan. Dan selanjutnya memfasilitasi waktu dan tempat menyelesaikan tugas. Mengembangkan kegiatan bervariasi selaras dengan gaya belajar murid, murid memilih iklan menarik, memilih tempat, dan memilih pasangan. Proses murid dalam belajar berdasarkan pengelompokan yang fleksibel yang memperhatikan kemampuan, kesiapan, dan minat, bisa individu, berpasangan, atau kelompok. Kemudian untuk yang kedua adalah berdiferensiasi konten. Dilakukan dengan memetakan kebutuhan murid melalui 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Dijelaskan pada jawaban pertanyaan 1. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu membuat iklan yang efektif mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan pada skenario yang diberikan. Skenario 1 bersifat konkret dan terstruktur,
Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibanding skenario 1, dan yang ketiga adalah bersifat konseptual dan terbuka. Pertanyaan 4, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian dalam skenario tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun sebenarnya Pak Dudidam dapat melakukan berbagai penilaian dari aktivitas pembelajarannya, yaitu 1. Assessment for Learning merupakan asesmen formatif yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, pada kegiatan pembelajaran, Pak Dudidam menilai aktivitas diskusi murid-muridnya serta kegiatan berbagi. Yang kedua, yang bisa dilakukan adalah Assessment as Learning, penilaian formatif melibatkan murid, baik berupa self-assessment atau bisa juga dilakukan penilaian antar teman, melibatkan murid dan merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik atau pedoman penilaian juga dapat dilakukan Pak Dudidam pada kegiatan pembelajaran ini. Yang ketiga, Assessment of Learning dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai yang dilakukan oleh Pak Dudidam melalui tes individual. Forum diskusi, pertanyaan atau tanggapan kelompok lain setelah kami mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Tanggapan yang pertama berasal dari Ibu Retno Ristiani. Tidak bertanya karena penjelasan sudah detail meskipun agak cepat dalam menjelaskan. Yang kedua, tanggapan dari Ibu Mariati, belajar dari KKSD dan SMP sudah lengkap. Dari Bu Alvera menyatakan bahwa presentasi yang kami sampaikan sudah bagus. Pertanyaan muncul dari Pak Dedi. Tujuan pembelajaran adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Bagaimana menyesuaikan penilaian berdiferensiasi berdasarkan tujuan yang akan dicapai, khususnya berkaitan dengan produk yang dibuat murid dalam penugasan, bisa berbeda-beda dengan tingkat kesulitan atau kerumitan yang berbeda-beda pula. Jawaban dari kelompok kami untuk Pak Dedi. Sebelum memberikan penugasan dan penilaian kepada murid, guru tentunya membuat instrumen penilaian yaitu kisi-kisi, lembar soal, dan rubrik penilaian. Nah, di dalam kisi-kisi dan rubrik penilaian ini, Pak Dudidam perlu menyelaraskannya dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam hal ini, penilaian di mana murid membuat iklan harus menunjukkan pemahaman murid terhadap apa yang telah mereka pelajari dan mereka diskusikan terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa yang mereka buat. Selain itu, Pak Dudidam dapat memberikan penilaian tambahan terkait kreativitas, tingkat kesulitan, tingkat kerumitan, atau yang lainnya terkait jenis produk iklan yang dibuat. Misalnya, membuat video tentunya mempunyai tingkat kerumitan yang lebih besar dibandingkan membuat iklan dalam bentuk poster. Demikian laporan yang kami sampaikan dari hasil diskusi pada ruang kolaborasi program Guru Penggerak Angkatan 7 tahun 2023. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.